semuanya. Pada sore ini saya dapat kehormatan dari Ibu Gembala disuruh bagi firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil tema mengenai pembangunan kerajaan Allah atau kingdom building. Memang tema ini mungkin sudah sering kali kita dengar, namun pada sore hari entah kenapa saya pada saat menyiapkan khotbah terus terang sampai kemarin masih bertanya sama Tuhan, tema apa yang mesti saya share Tuhan. Dan entah kenapa kemarin malam dapat jelas sekali bahwa kamu harus share mengenai kingdom building atau pembangunan kerajaan Allah. Mari kita mulai bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 28 mulai ayat 16 sampai 20. Mungkin bersama-sama kita bisa bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mulai Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Silakan duduk. Ayat ini udah sering sekali kita dengar, yaitu khotbah mengenai amanat agung. Entah kenapa saya sebetulnya pengen khotbah yang lain kemarin waktu diminta Ibu Gembala minggu lalu, tapi entah kenapa saya dimintanya, akhirnya saya dapatnya ini. Ada beberapa poin yang ingin saya share dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Yang pertama, ini merupakan perintah Tuhan. Ini bukan permintaan. Ini bukan ngomong-ngomong dari Tuhan. Ini perintah. Dan kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali perintah Tuhan. Dan perintah terakhir disampaikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga adalah amanat agung ini. Itu jelas. Dan dikatakan di sini bahwa perintah Tuhan ini adalah untuk membangun kerajaan Allah. Tuhan tidak pernah bilang untuk membangun gereja. Tuhan tidak pernah bilang untuk membangun gedung gereja. Tuhan tidak pernah bilang untuk memperkaya diri kita sendiri. Namun semua yang diperintahkan Tuhan adalah untuk membangun kerajaan Allah. Kenapa kerajaan Allah? Karena di mana-mana namanya kerajaan itu, kerajaannya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita mungkin sudah sering dengar orang dari gereja sini, gereja situ, persekutuan ini, persekutuan itu. Kalau kita bicara gereja, kalau kita bicara persekutuan, itu pimpinannya banyak. Ada pastor dari gereja sini, ada gembala gereja sana, ada pimpinan persekutuan ini, persekutuan itu. Namun kalau kita bicara kerajaan, maka rajanya cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus mengambil peran aktif. Jangan cuma menjadi pendengar belaka. Itu yang Tuhan minta. Kita semua, tidak terlepas tua, muda, besar, kecil, gendut, kurus, pendek, tinggi, semua harus mengambil peran dalam kerajaan Allah. Oke, saya bilang, Pak Cahyo, saya ngerti kita harus ambil peran. Tapi gimana caranya untuk ambil peran ini? Situ enak ngomong, sini kerja aja udah pusing, sini aja waktunya udah nggak ada, rasanya kurang tuh 24 jam. Oke, Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Tuhan kita tidak pernah menyuruh sesuatu tanpa membuat kita siap untuk melakukan itu. Dan sebetulnya rumusnya ada di Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini. Mari kita lihat bagaimana kita dapat melaksanakan perintah atas amanat agung ini. Langkah pertama, step 1, itu ada di Matius 28 ayat 16. Di situ dikatakan dengan jelas, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Udah ingat kan? Ini ada 11 murid, karena yang satu udah pergi sendiri, ke jalannya sendiri, gak mau ngikut sama Tuhan. Intinya apa? Intinya adalah taat.
Di situ dikatakan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kalau saudara-saudara pernah lihat ke Galilea, itu isinya bukit semua. Ada ratusan bukit di situ. Mungkin nama di Manado beda tipis lah. Nah, tapi dari semua bukit itu Tuhan bilang ke bukit yang itu tuh. Bukit yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Nah, sekelompok orang ini, ke-11 murid ini taat, dia jalan ke bukit yang itu. Dia nggak ke bukit yang lain, nggak bukit yang mana. Tidak mampir dulu ke bukit sini, tidak makan siang dulu di bukit sana. Dia langsung pergi ke bukit yang itu. Intinya apa? Taat pada Tuhan. Banyak sekali contoh ketaatan terhadap Tuhan di Alkitab. Kita lihat pertama, Abraham. Dia taat, pergi meninggalkan Ur Kasdim, tanahnya menuju negeri yang dijanjikan Allah. Tadi katakan dia akan menjadi bapa segala bangsa. Umurnya sudah tua pada suruh pergi. Pergi kamu jadi bangsa, bapa segala bangsa. Padahal dia udah tidak berkekurangan di tanah tempat kelahirannya. Namun dia tetap pergi. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh dia untuk pergi. Nabi Nuh, kita udah lihat, udah dikatain orang gila, disuruh membangun bahtera di tengah gunung. Kalau kita bayangin, tiba-tiba di puncak ada orang bangun bahtera besar, apa nggak kita pusing gitu melihatnya? Mungkin kita bilang jadilah sesuai imanmu. Tapi itulah kenyataannya. Tuhan suruh pada Nabi Nuh untuk membangun bahtera di tengah gunung. Sekarang kita bisa seperti ketawa melihatnya. Coba bayangkan kalau kita menjadi Nabi Nuh, kita menjadi Pak Nuh, disuruh bangun bahtera di tengah gunung. Namun kita harus taat saja. Dan kita lihat di Perjanjian Baru juga, kalau kita lihat di Lukas 1 ayat 38, Maria dan Yusuf taat saat menerima kabar baik dari malaikat Tuhan. Kalau kita lihat di situ kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Yusuf ini pasangan muda, udah tunangan. Ya di gereja kita mungkin ada beberapa pasangan muda ya. Mungkin lain kali kita suruh kesaksian pasangan muda kalau mau menikah itu persiapannya apa aja. Pasti udah banyak itu yang mereka mau lakukan. Mungkin Yusuf udah mikir nanti saya mau kesini, Maria mungkin nanti udah mikirin bajunya atau apa. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang bilang kamu akan mengandung dan anakmu itu adalah anak dari Roh Kudus. Itu nggak gampang saudara-saudara. Ada beberapa penelitian mengatakan Maria itu umurnya masih 16 tahun. Anak umur 16 tahun sudah memiliki suatu rencana yang indah. Tiba-tiba dibilang Tuhan rencana hidupmu akan berubah. Namun kalau kita ingat sampai sekarang, jadi katakan ibu Yesus adalah Maria. Gak pernah dibilang ibu Yesus adalah Esther. Gak bilang ibu Yesus adalah Zulaiha. Gak ada itu. Yang dikenal adalah Maria. Mengapa? Karena ketaatan Maria pada saat dia menerima kabar dari malaikat Tuhan, dia bilang ya Tuhan, kalau itu terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini merupakan satu firman Tuhan yang meneguhkan mengenai betapa kita harus mentaati perintah Tuhan. Ayat ini menekankan bahwa kita harus mau bangun dari tidur kita dan bangkit dari orang mati. Ini tidak bicara mengenai badan kita, ini bicara mengenai roh kita. Bagaimana roh kita mau untuk bangun, mau kita untuk bangkit, kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk mengikuti apa yang Tuhan suruh. Tiba-tiba Pak Philip bilang, Tuhan bilang ke Pak Philip, coba kamu bangun bahtera di tengah komplek PCI. Itu mungkin Pak Philip akan puasa 7 hari 7 malam untuk mendengar ini. Namun di mana sikap hati Pak Philip bilang, ya Tuhan, kerajaanmu datang, kehendakmu jadilah, aku akan melakukan. Tuhan mengatakan kau akan bangkit daripada orang mati. Nah, sekarang banyak orang nanya, oke Pak, saya udah ngerti, saya mau taat sama Tuhan. Tapi keadaan saya juga ada banyak kendala-kendala nih Pak. Anak mau masuk sekolah, dan kemudian saya juga belum siap. Saya bergereja masih baru nih Pak, belum ada 1 bulan saya bergereja. Bahkan saya baru terima Yesus Pak. Mungkin saya belum siap untuk melayani Pak. Mungkin saya harus sekolah dulu mungkin. Saya harus ngambil sarjana teologi, PhD atau apa. Ini adalah pertanyaan dari semua orang. Sehingga banyak bertanya, bagaimana kita tahu
momen yang tepat atau pas untuk kita mulai dalam mengambil bagian dalam kingdom building ini? Jawabannya sederhana. Kalau kita tanya momennya itu kapan kita akan siap untuk mengambil bagian dalam pembangunan kerajaan Allah, jawabannya cuma satu: nggak pernah siap. Jawaban itu cuma satu: kita tidak akan pernah siap. Kenapa? Yang Tuhan mau bukan kita mengandalkan kekuatan kita. Yang Tuhan mau adalah kita terus melangkah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kesempatan untuk melayani Tuhan itu datang di waktu yang tidak kita sangka-sangka. Mungkin kita lagi di bus, lagi duduk di sebelah kita ada orang. Pada saat itu mungkin Tuhan menggerakkan hati kita untuk melayani orang itu. Kalau kita mendengar dari Tuhan untuk melayani orang itu, layani dia. Mungkin tanya, Pak, Bu, mau kemana? Dan diberi kesempatan kita untuk men-share betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak perlu masuk, Bapak kamu harus terima Yesus, kalau tidak kamu masuk neraka. Bukan seperti itu. Bagaimana kita menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, itu sudah menjadi kesaksian bagi orang tersebut. Kesempatan ini datang. Begitu kesempatan itu diberikan di depan kita, bukan berarti saya akan puasa atau berdoa dulu. Lakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan saat itu. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya atau kapan ketemu orang itu lagi. Terburuknya apa? Kita dibilang orang gila. Dibilang orang gila, atau besok gak ketemu dia lagi. Paling gak, firman Tuhan, benih itu yang telah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu ada ayatnya. Kemudian, ini penyakit orang Kristen dan penyakit kebanyakan orang. Jangan terlalu dipikir dan dianalisa. Kadang-kadang begitu kita dihadapkan pada satu kesempatan untuk melayani Tuhan, belum kita udah pikir lagi, kita analisa lagi. Waduh, kalau saya melayani dia, mungkin saya cuma bisa memimpin dia satu kali. Namun pemuridnya nanti siapa ya? Coba deh, saya mau bicara dulu. Ayo Pak Gembala A, Pastor B, Pastor C, bisa nggak nanti ikut melayani? Bisa nggak pemuritan? Nggak terasa udah 4 bulan saudara-saudara. Belum juga diinjili itu bapak atau ibu, ternyata udah meninggal. Terus apa gunanya? Jadi kalau kita bicara waktu untuk melayani Tuhan, jangan terlalu dipikir-pikir, jangan terlalu dianalisa. Abraham, kalau mau menganalisa, Tuhan bilang dia akan jadi bapak segala bangsa, umurnya sudah 100, Tante Sarah sudah menopause, pusing dia. Namun dia tidak mau menganalisa, dia bilang, ya Tuhan, aku akan menjadi bapak segala bangsa. Dia tetap melangkah, dia tinggalkan zona nyamannya, dia pergi ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Intinya apa? Kita terus undang Yesus. Undang Yesus di hati kita. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi pada saat kita mau untuk mengikuti perintah Tuhan, pada saat kita mau untuk mengambil bagian kita dalam pembangunan kerajaan Allah, itu bukan lagi kekuatan kita saudara-saudara, namun kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang akan masuk dalam hidup kita, yang akan menguatkan kita untuk melakukan ini. Saya tidak pernah terbayang saya bisa ngomong di mimbar, dan terus terang sampai sekarang pun kalau dipikirin masih belum kebayang. Namun saya melangkah saja, saya terima saja tantangannya. Kenapa? Karena kita semua memiliki bagian dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan bukan miliknya pastor, kerajaan Tuhan bukan miliknya gembala, kerajaan Tuhan bukan miliknya pendeta besar, itu milik kita semua. Dan itu harus sama-sama kita bangun demi kemuliaan nama Tuhan. Itu langkah pertama saudaraku. Sekarang kita lihat langkah kedua, yaitu di Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Itu step 2. Step 1 tadi sudah jelas, kita ikut di mana Tuhan suruh. Step 2 ini ada 2 bagian. Mereka menyembahnya, sebagian ragu-ragu. Saya mulai dari belakang dulu. Kalau ada yang ragu-ragu untuk melayani, kalau ada yang membuat kita patah semangat, nggak usah khawatir saudaraku. Dari zaman Tuhan Yesus saja udah ada. Kalau ada yang baru kita mau melayani, dia bilang, aduh Bapak, Ibu, mungkin baiknya kalau melayani itu kalau Bapak, Ibu sudah mungkin 2 tahun bergereja, sudah paham. Itu dari zaman Tuhan Yesus juga udah ada.
Sebagian mau menyembah, sebagian ragu-ragu. Jadi kita nggak usah dengar yang begitu. Sekarang kita fokus kepada yang menyembah. Ketika melihat dia Yesus, mereka menyembah Yesus. Intinya apa? Mereka menyembah Tuhan. Terus terang saudaraku, sebelum saya benar-benar mencari Tuhan, saya itu paling senang kalau ke gereja itu on time. Saya mau dengar khotbahnya aja. Kalau gereja 2 jam kan lama tuh waktunya. Mungkin kita lihat gereja mulai jam 8 sampai jam 10 ya, mungkin puji-pujian 40 menit, penyembahan 50 menit. Ya saya datang jam 8:50 lah. Dapat khotbah dan dapat doa berkat terus pulang. Namun saya missing poin terpenting, yaitu penyembahan itu sendiri. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk menyembah. Mari kita baca sedikit cerita mengenai Paulus dan Silas. Itu ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nanti ada ayat sebelumnya yang sudahnya dibaca sendiri di rumah ya. Karena kalau enggak nanti khotbahnya sampai jam 8 malam. Jadi intinya apa? Paulus dan Silas itu ditangkap di penjara karena mereka mau memberitakan firman Tuhan. Yang nyuruh nangkep ya orang Yahudi juga, orang Farisi juga ya. Seputar-seputar itulah ceritanya dari dulu sampai sekarang. Jadi dua-duanya ditangkap nih. Kalau kita baca ceritanya, Paulus itu nggak cuma ditangkap, dia bahkan udah dicambuk, udah disiksa. Dan mereka ditempatkan oleh pimpinan penjara itu di tengah-tengah sel, di tengah-tengah penjara bersama-sama, dan mereka dipasung. Jadi saudara bayangkan saja, ini Paulus lagi dipasung begini, di sebelah sini ada Silas lagi dipasung begini. Mereka kalau kita baca di firman Tuhan, untuk mereka sampai dipasung itu dalam perjalanan beberapa bulan, dalam di jalan berfirman, mencari firman, menyebarkan kebaikan Tuhan, ujung-ujungnya dipasung pula di tengah penjara. Itu udah kebayang kan? Sampai dipasung udah luka-luka semua. Paulus mungkin si setan tuh udah mulai bisik-bisik dikit di kupingnya Paulus. Lu sih repot-repot ngelayanin Tuhan. Apa enak, lu kan orang Romawi, lu kan orang Rom, bisa hidup enak, tenang. Kenapa mesti susah? Si Silas juga sama, di sini udah capek gitu. Coba lu dulu nggak ikut Paulus, lu jalan sendiri, nggak usah repot kan, nggak usah disiksa, nggak usah terus. Iblis sudah masuk Tuhan. Mereka masuk dalam penjara, mereka sudah masuk, mereka diteror iblis. Dan kedua sudah loyo begini. Paulus sudah begini, Silas sudah begini, udah teler dua-duanya. Tiba-tiba Silas mengambil keputusan. Saya tidak mau lihat. Saya berkata, Hosanna in the highest. Setengah malam Paulus bilang, berisik amat sih, ngapa sih nyanyi-nyanyi, gue lagi pusing nih, bentar lagi gue mau dihukum mati. Itu saya, may the name be lifted up, Hosanna. Si Paulus, Silas udah lu tidur aja lah, kita besok di penjara, kita udah di tengah-tengah penjara, lu nyanyi-nyanyi masih percaya lagi sama Tuhan Yesus, apalagi itu. Hosanna. Tadi dia kan terpasung nih, dia udah mulai angkat berdiri gini. In the highest. Kemudian baru Paulus ikut nyanyi. May your name be lifted up, Hosanna. Berikutnya seluruh penjara itu menyanyi, karena ada kuasa dalam puji-pujian. Orang yang sedang terpasung, sedang terikat, bebas. Itulah yang dikatakan adalah chain reaction. Chain reaction itu kalau dalam bahasa kimia itu reaksi rantai. Jadi di mana satu orang mulai, itu tidak akan pernah berhenti. Itu akan jalan terus. Kuasa itu akan mengalir. Karena ada kuasa dalam puji-pujian yang dilakukan secara kolektif. Jadi saudaraku,
jangan pernah menganggap remeh puji-pujian. Dan walaupun suaranya false seperti suara saya, jangan takut dan jangan nyanyi sendiri. Kalau ada orang lain tarik, ayo kita sama-sama puji dan menyembah Tuhan. Karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Yang penting apa? Cara pandang atau perspektif kita adalah intinya. Cara pandang Paulus awalnya, dia mungkin sudah sakit, sudah dalam keadaan dipasung tuh nggak enak ya saudara ya. Tangan diikat, kaki diikat. Cara pandangnya apa? Aduh capek nih gua. Udahlah, udah nggak ada jalan keluar. Utang gua udah banyak. Udah nggak ada keluar lagi lah. Anak gua udah nggak jadi siapa-siapa lah itu. Udahlah, ya udahlah, apapun yang Tuhan kasih udahlah. Walaupun dia masih pakai nama Tuhan, ya udahlah, terserah Tuhan lah. Cara pandangnya adalah orang tawanan. Silas awalnya di sini cara pandangnya orang tawanan, tapi dia berubah cara pandangnya. Tidak, saya harus ngangkat pujian, sehingga puji-pujian itu menjadi kunci, menjadi pas masuk, menjadi tiket buat saya terhadap kemerdekaan saya. Disinilah pentingnya cara pandang kita. Dan satu yang dikatakan, firman Tuhan telah katakan, orang yang memuji tidak dapat dipenjara. Di mana ada puji-pujian, di mana ada penyembahan, tembok penjara itu rubuh. Tembok penjara itu bukan hanya kita bicara tembok seperti di Cipinang. Tembok penjara itu adalah tembok-tembok yang ada di sekitar kita, yang kita diciptakan oleh iblis, dan kadang diciptakan oleh diri kita sendiri, yang membatasi kemampuan kita, dan membatasi kemampuan Allah bekerja dalam hidup kita. Dan bagaimana cara merobohkan tembok itu? Adalah dengan kita mengangkat puji-pujian. Dalam kerajaan Allah, pujian dan penyembahan adalah kunci kita untuk dapat keluar dari permasalahan kita. Jadi saudara-saudaraku, mulai sekarang ayo belajar gitar dan mulai nyanyi sama-sama. Kalau fals-fals sedikit ya sudahlah. Yang penting hati kita Tuhan lihat. Kalau kita suaranya semua bagus jadi idol semua ya. Tapi ya udah, memang nasib lah suara kita begini. Yang penting kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Oke, itu step kedua. Jadi step pertama, tadi kita ngikut kemana Tuhan suruh. Step kedua, kita angkat puji-pujian. Step ketiga, itu di ayat ke-18, itulah indahnya Tuhan. Urut aja, kita nggak usah pusing. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 18 menegaskan bahwa kita harus minta kuasa dari Tuhan. Dalam Matius 20 ayat 29 ayat 34 sampai 34 ada cerita di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Saya akan baca sini, mari kita baca. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kita lihat, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi gerombolannya ini banyak. Ada banyak orang, mungkin 100, 200 ribu, tapi banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kita lihat ayat berikutnya. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Dari sekian banyak orang ini cuma ada 2 orang duduk buta yang not even, bahkan tidak ikut gerombolannya. Di samping malah berseru, Tuhan anak Daud, selamatkan kami. Ya ikut di rombongannya ini nggak ada yang berseru loh. Dan kita nggak bilang ikut rombongannya berseru. Malah orang lain, Tuhan anak Daud, selamatkan kami. Ayat 31. Tapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Dan mereka makin keras berseru kata, Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Itu murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus justru bilang, diam kau, jangan ribut, Tuhan Yesus sudah capek itu. Namun orang ini tidak melihat, tidak mendengar apa yang dikatakan pengikutnya Yesus. Dia lihat Tuhan anak Daud, kasihanlah kami. Dan di sini kita lihat ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kita berhenti dulu di situ saudaraku. Bayangkan Tuhan Yesus datang jalan bersama serombongan orang yang mungkin setiap hari orang ikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Namun Tuhan tidak berhenti buat gerombolan itu. Dia berhenti buat 2 orang yang buta yang berseru kepadanya dan menawarkan apa yang
kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Mungkin tuh yang drama dia bilang, waduh, enak banget tuh orang buta, nggak ngapa-ngapain. Tuhan Yesus nawarin apa yang bisa diperbuat baginya. Gue udah capek-capek bikinin kopi, bikinin teh, gue udah masak, nggak ditanya apapun juga. Kata Tuhan Yesus, siapa suruh lo nggak minta? Itu intinya saudaraku. Boleh dijawab begini. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Ayat 34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu yang menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Di sini kita lihat saudara-saudara, kadang-kadang orang bilang, oh, mujizat Tuhan itu kalau kita harus hidup kudus, gini-gini baru terima. Tidak bisa kita batasin, saudara. Tuhan Yesus itu punya kuasa luar biasa. Dia bisa bekerja kepada siapa saja. Memang kalau kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita pasti akan hidup sedapat mungkin berusaha untuk menjadi hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga itu bukan suatu kita terpaksa, namun kita sukarela untuk menjalani itu. Karena kita sudah tahu bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Namun di sini kita bilang, jangan sekali-kali kita membatasi Tuhan. Itu yang saya dapat dari firman Tuhan ini. Dan kemudian jangan minta terlalu kecil. Jangan sampai kita kecewa. Karena bisa aja kedua orang buta itu cuma bilang, Tuhan, kasihlah kami. Tuhan Yesus nanya, kamu mau apa? Mungkin, Tuhan, kasih saya tongkat dong. Saya nggak punya uang untuk beli tongkat. Atau mungkin dia bilang, Tuhan, kasihlah kami. Kenapa? Tuhan, kasih saya uang 2 juta dong. Saya butuh makan untuk sebulan. Kenapa? Pada saat mereka minta tongkat, pada saat mereka minta uang 2 juta, itu mungkin yang di pikiran manusia. Karena dia sudah buta, sudah permanen, mungkin lensa matanya udah nggak ada. Namun Tuhan Yesus bertanya, apa yang mau kau lakukan bagimu? Dia bilang, Tuhan, buat mataku dapat melihat. Orang buta itu, kedua orang buta itu tidak membatasi Tuhan. Kalau kita lihat yang di gerombolan, justru membatasi Tuhan. Tuhan sudah capek, jangan diganggu. Tuhan sudah begini, jangan diganggu. Ini saudaraku, ini yang saya dapat. Jangan pernah membatasi Tuhan, dan jangan meminta terlalu kecil. Karena kalau kita minta terlalu kecil, kita bisa kecewa. Dan ayat 32 tadi menegaskan bahwa lagi, Tuhan menunggu agar kita meminta hal besar. Karena Tuhan lebih besar dari apapun juga. Jadi saudaraku, jangan ragu, jangan takut, jangan sungkan, jangan gak enak untuk meminta hal besar pada Tuhan. Karena ada tertulis di dalam Alkitab bahwa kita minta hal besar, dan Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Contoh lain, kita lihat di 2 Raja-Raja 2 ayat 4:1-7, yaitu mengenai minyak seorang janda. Saya akan baca firman-Nya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku, sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Dia mulai gila kan? Minyaknya cuma sedikit, Nabi Tuhan suruh minta bawa bejana ke seluruh tetangga. Coba kita balik di konteks kita nih, tiba-tiba disuruh minta bejana kosong ke seluruh tetangga, ya. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Nggak boleh terlalu sedikit lagi, disuruh minta banyak pula mintanya. Kita lihat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya.